Halo, kembali lagi dengan aku Ainul Okta Ramadan, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. So, kali ini di video ini saya bakal coba praktikum ya terkait dengan tugas 3 di mata kuliah dari basis data mengenai beberapa hal terkait query di MySQL. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di sini kemarin kita udah di tugas 2 ya, kita coba ngebuat si ERD, jadi kita ngebuat eh, tabel-tabel yang ada ya di bagian sini. Nah, ini udah kebuat untuk di kelas 2. Sekarang kita lanjutin lagi untuk ngerjain sesuatu di modul ini. Jadi di sini kita bakal lanjut di bagian yang namanya commit. Nah, jadi kita bakal ngerjain untuk membuat stop prosedur, yang mana stop prosedur ini adalah sebuah objek rutin yang disimpan dalam basis data MySQL dan dapat menggantikan seluruh kumpulan perintah yang dapat digunakan. Jadi teman-teman kan pasti sering menggunakan perintah seperti insert, update, tapi kan teman-teman pasti kesel kan kalau misalkan harus ngupdate secara terus-terusan running manual, terus teman-teman harus merapikan code-nya untuk di query-nya seperti itu. Nah, di sini stop prosedur ini digunakan untuk mempermudah teman-teman jika fungsi-fungsi yang akan dipanggil tadi itu sama atau tidak jauh beda dengan yang teman-teman sering running. Nah, jadi stop prosedur ini seperti ini ya. Jadi di sini dia ada beberapa macam. Jadi dia punya beberapa perintah lebih tepatnya. Jadi pertama ini ada commit. Jadi commit ini sebuah perintah di mana akan menandakan bahwa transaksi itu telah selesai dan akan melaksanakan sebuah perubahan data. Jadi contohnya di sini kita bisa dibaca ya. Kalau misalkan data pasien, misalkan si pasien Tito ini akan ditambahkan. Nah, commitnya akan dilakukan di sini. Nah, kita pakai rutin ya di sini ya. Oke, jadi sebelumnya sudah saya pernah buat. Jadi di sini query-nya udah saya siapkan. Kita sebenarnya tinggal copy aja untuk ke sininya. Nah, jadi langkahnya itu pertama kita coba ke rutin dulu. Nah, ini teman-teman kalau mau buat SP secara cepat bisa langsung pakai rutin aja. Jadi di sini untuk tata caranya, pertama kita coba masukin nama rutinnya. Misal ini commit. Kita bakal nyoba commit di sini ya maksudnya. Teman-teman bebas mau masukin rutin apa, tapi biasanya rutinnya harus disesuaikan dengan apa yang akan dilakukan di rutin ini. Jadi di sini rutinnya dia akan melakukan insert ya, insert di tabel pasien dengan nama Joko dan alamat dan jenis kelaminnya. Nah, di sini setelah melakukan insert, dia bakal select semua pasien untuk buktiin kalau apakah si data terbaru ini sudah masuk atau enggak. Nah, ini kita pilihnya prosedur ya, bukan function. Karena kita belajarnya step prosedur. Ini biarkan default aja. Kalau kita jalanin, nah dia bakal muncul. Nah, di sini kita harus execute si start prosedurnya. Nah, teman-teman bisa lihat dari bagian kiri ini. Di bagian kiri ini ada muncul prosedur yang mana di sini bakal tersimpan isi start prosedur yang teman-teman buat. Jadi teman-teman tinggal melakukan execute aja di bagian sini. Nah, setelah melakukan execute, maka akan muncul nih tabel baru atau row baru yang namanya Joko di ID ketiga pasien. Yang sebelumnya belum ada seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan yang namanya ini ya, modifikasi aja. Jadi misalkan secara otomatis atau gimana. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk yang pertama untuk komit ya. Komit cukup mudah. Oke, langkahnya sama di sini. Cuma stepnya kurang lebih saya beda aja ya. Oke, selanjutnya ada rollback. Jadi rollback ini digunakan untuk menghentikan ya, menghentikan suatu perintah yang akan dijalankan. Jadi di sini saya udah buat juga. Di sini misalkan saya mau ngupdate tabel pasien ya, yang mana saya mau ngupdate di ID 2 ini, nama pasiennya mau saya ganti jadi Budi. Sedangkan di ID keduanya di sini adalah oke, ini benar ya Budi ya. Jadi di sini misalkan kita ganti Wildan. Nah, nah dengan si fungsi atau perintah rollback ini, dia akan tidak akan mengubah si updatean yang ada di sebelum rollback ini. Jadi dia nggak bakal melakukan hal ini. Dia cuma bakal melakukannya di sebuah temporary aja. Jadi kalau misalnya nih kita coba aja ya. Ini kita coba sini, coba turutin lagi ya. Misal kita tadi belajar mengenai rollback. Nah, oke, udah masuk semuanya. Kita jalankan. Oke, udah masuk ya rollbacknya. Nah, kalau kita execute, dia nggak bakal ngubah si angka atau ID pasien duanya karena dia dilakukan callback. Jadi dia nggak bakal melakukan perintah yang akan dijalankan seperti itu. Jadi karena emang dia belum di-commit, makanya dia belum menjalankan seperti itu. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, selanjutnya ada checkpoint. Jadi di checkpoint ini, kalau tadi kan callback kan kita bisa lihat ya kalau dia itu menghentikan seluruh proses yang ada di sebelum callback ini. Nah, sedangkan dengan melakukan checkpoint, kita bisa menentukan bagian-bagian mana yang akan dilakukan callback maupun bagian yang harus dijalankan. Jadi kalau kasih contoh, ini saya punya beberapa insert ya terkait dengan data pasien. Jadi di sini ada pasien Rana, Zaki, dan Vira.
Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya kalau di sini ada save point 1. Nah, save point ini akan menandakan bahwa eh, dia mau di rollback di bagian sini. Jadi, misal kalau saya mau melakukan rollback, jadi dia bakal kembali ke sini. Jadi di secara praktisnya di sini yang tidak akan masuk adalah si Zaki. Jadi Zaki ini seakan hilang seperti itu. Jadi fungsi rollback to point one ini dia mengembalikan seluruh fungsi kembali ke si tanah ini. Jadi kalau kita running, oh maaf harusnya di rutin ya, di rutin. Kita buat yang namanya checkpoint. Hapus. Oke. Nah, sini kita coba execute aja untuk checkpointnya. Column does match. Oke, kita cek dulu apakah emang ada yang nggak match. Oke, jadi ini ada column yang nggak pakai harusnya ya. Oke, kita edit aja. Jadi di sini bisa ngedit ya. Nah, di sini kita edit ulang. Go. Oke, dia membuat. Kita coba execute lagi. Nah, jadi di sini bisa lihat ya, kalau dia nge-skip di bagian yang zakinya, jadi dia nge-skip pasien kelimanya. Nah, jadi yang ke insert cuma si pasien 4 dan pasien 6. Jadi dia seakan dihilangkan seperti itu. Itu untuk yang checkpoint ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita dapat checkpoint, kita bisa belajar mengenai perintah trigger. Nah, trigger ini sesuai namanya, jadi dia dapat memicu suatu perubahan, entah itu update, delete maupun insert pada suatu peristiwa atau event-event tertentu. Nah, jadi di sini ada beberapa perintah ya dalam trigger, yaitu yang pertama ada before insert, before update, after update, before delete, sama after delete. Nah, caranya mungkin bisa di sini ya, ada di sini ya. Nah, di sini diminta untuk membuat tabel baru ya. Jadi kita coba buat tabel baru dulu. Sini saya udah nyediain. Oke, kita coba buat tabel dulu. Yang mana dia bakal ngebuat tabel obat dan juga transaksi obat. Sini kenapa? Oke, obatnya udah dibuat. Sekarang kita coba buat lagi untuk tabel ini. Oke, jadi tabelnya udah dibuat ya. Pertama kita ngebuat tabel obat, lalu kita buat tabel transaksi obatnya. Nah, di sini saya mau coba lakukan insert ya dulu terkait si obatnya. Oke, datanya udah masuk. Jadi di sini ada 3 macam obat ya, itu obat batuk, vitamin, dan paracetamol. Nah, di sini kita bisa langsung buat triggernya. Ini saya copy dulu. Jadi triggernya ada di sini ya. Teman-teman tadi kan lihat rutinsnya ada di sini. Di sini ada trigger lagi. Tinggal dibuat aja sama seperti rutin tadi. Nah, di sini kita udah punya pilihan nih. Dia mau dilakukan before atau insert. Jadi seperti yang ada di sini ya. Dia mau melakukan perintah apa. Sini saya bakal melakukan before insert ya. Jadi kita bakal melakukan insert sebelum maksudnya saya akan melakukan perubahannya atau code yang akan saya berikan sebelum melakukan insert. Jadi di sini kita coba pakai trigger aja. Kita arahkan ke tabel transaksi obat. Nah, jadi di sini fungsi yang akan saya lakukan sebelum menginsert si transaksi obat. Jadi saya akan melakukan total harga. Jadi di transaksi obat tadi, dia kan ada tabel total harga. Yang mana kita pasti akan kerepotan ya kalau ngisi total harga secara manual. Nah, di sini saya melakukan perhitungan total harganya secara manual, secara instan ya, tanpa menggunakan manual. Jadi di sini saya menghitung harga dari obat yang akan dilakukan transaksi dikalikan dengan jumlahnya. Lalu di sini juga saya akan melakukan update terkait obatnya. Jadi misalkan di sini kan di tabel obat kan ada stok ya. Jadi stok ini bisa berkurang sesuai dengan jumlah yang akan dibeli di transaksi ini. Jadi kita coba go aja. Oke, jadi fungsi triggernya udah dibuat. Nah, untuk melakukan execute terhadap trigger ini, kita harus nyoba untuk mengisi tabel si transaksi obat ini. Sebenarnya kita cek dulu ya untuk si obatnya. Jadi semisal nanti kita akan melakukan transaksi terhadap obat satu, yang mana obat batuk ya. Obat batuk harganya 25.000 dengan stok 100. Nah, kita butuh obat batuknya ada 2. Jadi kalau kita lakukan insert, semisal pasien yang akan membeli adalah anak. ID obatnya ada ID obat 1. Jumlahnya ada 2. Harusnya kita nggak perlu ngisi total harga ini. Karena akan otomatis secara langsung dilakukan oleh triggernya. Misal kita masukin lagi si Vira. Oh, mungkin nanti dua ya. Kita masukin satu dulu aja. Nah, dia udah masuk ya. Oh, ini ada kesalahan tadi ya. Oke, jadi di sini kita melakukan satu transaksi, yang mana transaksi itu dilakukan oleh pasien keempat, atau pasien keempat ini si Lana tadi ya. Dia membeli obat satu, atau obat batuk tadi, dengan jumlah 2 biji. 2 biji, total harganya ada 50.000, yang mana berarti satu bijinya ada 25.000. Kita cek lagi ke tabel obat. Nah, udah terkurang ya, dari 100 tadi menjadi 98, karena dikurangi dengan transaksi yang dilakukan oleh si pasien keempat ini. Jadi kalau misalkan kita coba lagi,
Misalkan si Joko, dia mau melakukan transaksi di paracetamol atau ID obat 3 nih. Dia mau beli sebanyak 5. Nah, setelah dilakukan insert pada data transaksi obat, kalau kita lihat di tabelnya, dia harganya sama ya karena 5. Dia dengan jumlah 5 dengan total harga 50.000. Kita cek apakah itu betul. Jadi tadi itu kalau tidak salah paracetamol itu ada 25 ya. Dia udah berkurang ya jadi 20 karena tadi 20 dikurangi 5, dia beli 5 kali. Jadi dikurangi 5 jadi 20. Lalu karena dia beli 5 berarti 10.000 dikali 5. Seperti itu untuk proyeksi dari si triggernya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk di tugas 3 dari basis data. Jadi tadi udah ngebuat si triggernya. Mungkin itu aja untuk di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. See you next time.